Selamat pagi untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami dan dengan judul satu kelompok pemutusan karbon dengan karbon pada alkohol. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosefina Msikan dengan dua teman saya, Ferwati Bois dan Noviana El Tahu. Untuk senyawa dengan dua heteroatom yang bergabung dengan karbon yang sama, kita menggunakan pemutusan 1,1 DX yang akan menghilangkan satu heteroatom untuk mengungkapkan senyawa karbonil, aldehida, dan nukleofil heteroatom yang terdapat pada senyawa nomor 1 ini, terdapat pada senyawa nomor 1 dan akan menghentikan heteroatom dengan cara yang sama untuk mengungkapkan aldehida yang sama dan beberapa reagen karbon nukleofilik pada senyawa nomor 4. Nah, mungkin pada R⁻2 Li atau R2 MgBr. Untuk senyawa dengan hubungan 1,2 DX, kita menggunakan epoksida pada senyawa nomor 5 dan pada tingkat oksidasi alkohol dalam kombinasi dengan nukleofil heteroatom yang terdapat pada senyawa nomor 6 itu memutuskan ikatan karbon dengan karbon yang sesuai pada senyawa nomor 7 akan memutuskan ikatan karbon dengan karbon yang sesuai. Kita menggunakan epoksida yang sama dan nukleofil karbon seperti Rli atau RMgBr. Hubungan 1,2 DX yang sama pada tingkat karbonil diputuskan pada senyawa nomor 8 menghasilkan elektrofil karbon, sedangkan pada senyawa nomor 9 ini kemudian terdapat alfa bromoketon dan nukleofil heteroatom. Sekarang kita sampai pada yang lebih baiknya. Nah, kita umumnya lebih menyukai heteroatom nukleofilik, tetapi kita dapat menggunakan atom karbon nukleofilik atau elektrofilik, mana yang lebih baik. Di sini kita lebih suka menggunakan sinton karbon nukleofilik yang terdapat pada senyawa nomor 11. Terdapat pada senyawa nomor 11 itu karena merupakan enolat. Nah, hubungan 1,3 DX yang terdapat pada senyawa nomor 12 ini dengan cepat dikenali sebagai tambahan konjugasi ke reagen nomor 13 terdapat di bab 6. Teman-teman pasti sudah tahu dan sudah lihat di bab 6. Sesuai dengan koneksi karbon dengan karbon pada senyawa nomor 14 ini itu dapat juga menggunakan reagen nomor 13, senyawa nomor 13 yang sama tetapi spesies karbon nukleofilik harus merupakan turunan tembaga seperti di bawah ini,
yaitu RCU, R2CuLi atau RMGBr dengan Cu, iodium dan Br. Nah, yang berikut adalah reagen untuk karbon nukleofilik. Nukleofil karbon tidak berfungsi yang paling sederhana. Itu terdapat pada senyawa nomor 15 dan senyawa nomor 17. Itu dibuat dari alkil halida dengan berbagai logam seperti Li atau Mg, atau dengan pertukaran reagen organologam yang tersedia seperti butil litium atau BuLi dalam pelarut koordinasi anhidrat seperti eter atau Et2O atau THF dengan nama tetrahidrofuran pada senyawa nomor 16. Nah, enolat pada senyawa enolat pada senyawa nomor 11 sangat penting dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Nah, yang berikut adalah 1,1 karbon dengan karbon pemutusan sintesis alkohol. Pemutusan yang ketiga menunjukkan bahwa alkohol apapun dapat terputus pada ikatan disebut gugus OH. Alkohol isomerik pada senyawa nomor 18 dan senyawa nomor 20 itu keduanya dapat dibuat dari aseton menggunakan pereaksi Grignard pada senyawa nomor 19 pada kasus pertama dan BuLi yang tersedia pada kasus kedua. Silsilah pada senyawa nomor 18, contoh metode Grignard, reagen yang dibuat dari alkil halida dengan logam magnesium dalam eter kering dan digabungkan tanpa isolasi dengan elektrofil semua langkah dibuat bahwa kondisi anhidrat yang ketat. Mungkin perlu untuk memutuskan ikatan karbon dengan X struktur sebelum melakukan pemutusan karbon dengan karbon seperti dengan aminoester yang diinginkan untuk evaluasi sebagai analgesik yang melepaskan ester menunjukkan alkohol tersier terdapat pada senyawa nomor 23 dan penghilangan gugus fenil menunjukkan hubungan 1,3 dx yang tersembunyi antara keton dan gugus amino yang terdapat pada senyawa nomor 24. Sintesisnya langsung dengan PHLi yang tersedia digunakan sebagai pengganti Grignard. Nah, asilasi alkohol tersier bersilik yang terdapat pada senyawa nomor 23 ini itu membutuhkan kondisi ringan untuk menghindari dehidrasi. Secara umum, ada pilihan ikatan karbon dengan karbon mana yang harus diputuskan dan bahan awal yang tersedia dapat memberikan petunjuk. Kita tidak ingin membutuhkan cincin aromatik dari alkohol heterosiklik yang terdapat pada senyawa nomor 28 ini
sehingga kita dapat memilih antara ikatan A atau ikatan B. Nah, ternyata baik aldehida yang terdapat pada senyawa nomor 29 dan bromoasetal yang terdapat pada senyawa nomor 32 ini yang mudah dibuat tersedia serta komersial sehingga rute pada B dipilih dengan reaksi Grignard terproteksi yang terdapat pada senyawa nomor 33 sebagai nukleofil karbon. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang aldehid dan keton. Aldehid merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat satu atom H. Sedangkan keton merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil. Baik, di sini teman-teman bisa melihat pada slide reaksi dari aldehid dan keton. Pada molekul 34 didapat kita FJI, kemudian mendapatkan hasil pada molekul 35, kemudian pada molekul 35 dimasukkan gugus nitrasi dan direaksikan sehingga mendapatkan molekul 36. Kemudian molekul 36 di FJI lagi dan mendapatkan molekul 37 sehingga dinitrasi lagi. Kemudian mendapatkan molekul 38. Kemudian molekul 38 dinitrasi dengan reagen magnesium Et2O, kemudian reagen CH2 dan reagen PDC. Kemudian menghasilkan molekul 36. Molekul 36 dioksidasi menggunakan reagen N-hex-MgBr dan PDC. Kemudian mendapatkan hasil pada molekul 34. Agen pengoksida untuk konversi alkohol menjadi aldehida. Dapat dilihat pada tabel 10.1 merupakan reagen untuk mengoksida alkohol menjadi aldehida. Teman-teman bisa melihat pada slide reagen untuk mengoksida alkohol menjadi aldehida. Baik, yang berikut merupakan asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Teman-teman bisa lihat pada slide ini membahas tentang reaksi dari asam karboksilat. Teman-teman bisa lihat ada reaksi yang ada pada reaksi ini menggunakan FJI untuk merubah suatu gugus fungsi menjadi yang mungkin lain untuk meningkatkan diskoneksi, sehingga mendapatkan hasil molekul 52. Yang berikut pemutusan 1,2 cc sintesis alkohol. Teman-teman bisa lihat pada slide sintesis alkohol pada molekul 53 disintesis sehingga mendapatkan hasil molekul 53.
pada slide ini juga teman-teman bisa lihat pada tabel 10.2 merupakan senyawa yang terbuat dari alkohol. Baik, yang berikut adalah contoh sintesis alkohol dan senyawa terkait. Alkohol pada senyawa nomor 55 diperlukan untuk sintesis amina bisiklik. Pelepasan kedua sisi alkohol menghasilkan aldehida pada senyawa nomor 57 dan Grignard pada senyawa nomor 56 sebagai bahan awal. Tetapi, tidak bisakah kita juga memutuskan sisi yang lain juga? Nah, alkohol simetris sebenarnya dapat dibuat dalam satu langkah dari reaksi Grignard dan ester karena reaksi pertama-tama menghasilkan aldehida pada senyawa 57 yang lebih elektrofilik daripada ester sehingga bereaksi lagi. Ada peringatan di sini, aldehida tidak dapat dibuat dengan asilasi reaksi Grignard dengan ester, tetapi jika dua reaksi diinginkan, ini adalah metode yang bagus. Nah, klorida tersier pada senyawa nomor 58 ini diperlukan untuk studi tentang efek gugus penarik elektron pada reaksi SN1. FGI ke alkohol pada senyawa nomor 59 menunjukkan pemutusan karbon dengan karbon ke reagen Grignard pada senyawa nomor 60 dan aseton. Gugus nitro harus dimasukkan pada tahap tertentu dan substituen lainnya selalu besar dan orto para pengaruh sehingga tampaknya tidak menjadi masalah karena mereka ingin membuat serangkaian senyawa dengan gugus penarik elektron dan cincin benzen, mereka memilih untuk membuat senyawa nomor 62 sebagai zat antara dan nitrat terakhir. Nah, dari fenazin pada senyawa nomor 63 ini adalah pengobatan Pfizer untuk inkontinensia urin. Dia koneksi pada ikatan C dengan N dengan beberapa sintesis amina dalam pikiran dan memberikan heterosiklus pada senyawa nomor 64 yang jauh lebih kecil yang dapat dihubungkan lagi di tengah dengan gagasan alkilasi beberapa enolat seperti pada senyawa nomor 65 dengan turunan alkohol pada senyawa nomor 66. Ini menarik karena pada senyawa nomor 66 tersedia sebagai enantiomer tunggal dengan harga murah dari asam amino hidroksiprolin. Nah, ada dua masalah. Enolat amida primer tidak terlalu praktis karena proton nitron hidrogen lebih asam daripada proton klorida hidrogen. Solusinya adalah dengan menggunakan nitril dan menghidrolisisnya nanti menjadi amida. Masalah yang lebih serius adalah bahwa reaksi SN2 yang ingin kita gunakan untuk memasangkan keduanya akan berjalan dengan inversi dan akan menghasilkan enantiomer dari fenazin yang tidak aktif secara biologis. Solusinya adalah inversi ganda. Proteksi amina dengan tosilasi pada senyawa 67 ini diikuti oleh tosilasi alkohol dengan inversi menggunakan reaksi gaya Mitsunobu. Esterifikasi yang tidak bisa ini berjalan dengan inversi. Nah,
Nitril pada senyawa nomor 70 ini menghasilkan anion yang distabilkan dengan NaH yang bereaksi dengan tosilat dengan inversi seperti yang diharapkan. Proteksi sulfanoamida yang agak tidak bisa dengan HBr dalam fenol menghasilkan amina pada senyawa nomor 72 dengan 85% yang menempel ke seluruh molekul sebagai amida. Reduksi amida menjadi amina dan akhirnya hidrolisis nitril menjadi amida menghasilkan dari fenasin pada senyawa nomor 63. Yang berikut adalah pemutusan karbon dengan karbon satu atom grup lainnya. Nah, ada banyak reaksi lain yang membuat ikatan karbon dengan karbon hanya dengan menggunakan satu gugus fungsi. Di antara yang paling penting melibatkan alkuna oleh alkilasi pada senyawa nomor 73, sedangkan alkena oleh reaksi Whiting pada senyawa nomor 74, dan senyawa nitro oleh alkilasi pada senyawa nomor 75, dan pemutusan alkena di luar ikatan rangkap terdapat pada senyawa nomor 76, dan terutama pemutusan diena antara ikatan rangkap pada senyawa nomor 77 menggunakan kimia palladium dan dibahas secara ekstensif dalam strategi dan kontrol. Yang berikut adalah pemutusan karbon yang harus dihindari. Semua pemutusan yang telah kita sebut menggunakan grup fungsional untuk memandu kita. Sekarang di sini kita akan menemukan pemutusan satu gugus alkil dari senyawa nomor 78 lain tanpa fungsi apapun. Nampaknya reaksi Grignard pada senyawa nomor 79 dengan alkil halida pada senyawa nomor 80 akan menghasilkan senyawa nomor 78 dan mungkin juga demikian. Tetapi spesies ini akan berada dalam kesetimbangan dengan senyawa nomor 81 dan senyawa nomor 82. Jadi, meskipun penggandengan bekerja, kita akan mendapatkan campuran pada senyawa nomor 78 dan kedua dimer. Jauh lebih baik membiarkan grup fungsional memandu pemutusan hubungan kita. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi materi kami dari kelompok 8. Terima kasih.